Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sigit Pramono. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas yaitu dioda semikonduktor. Kita ketahui bersama bahwa dioda ini tersusun atas dua bagian. Yang pertama yaitu semikonduktor tipe P dan yang kedua semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N merupakan bahan semikonduktor yang telah didoping dengan atom pentavalen. Misalnya unsur fosfor, arsen, atau antimoni yang memiliki orbit valensi dengan 5 elektron. Harapannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan elektron dan yang kedua jumlah hole tetap. Nah, di sini nampak sekali akan terjadi penambahan elektron. Pada dioda semikonduktor tipe N, pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron dan pembawa muatan minoritasnya adalah hole. Semikonduktor tipe P merupakan bahan semikonduktor yang telah didoping dengan atom trivalen, misalnya boron, gallium, atau indium. Unsur-unsur tersebut semuanya memiliki 3 elektron valensi. Dengan menambahkan atom trivalen, maka akan meningkatkan hole. Nah, nanti di sini kelihatan hole-nya akan bertambah. Kemudian jumlah elektronnya tetap. Pembawa muatan mayoritas pada semikonduktor tipe P adalah hole dan pembawa muatan minoritasnya adalah elektron. Kita masuk ke dioda tanpa bias. Dioda ini adalah sebuah komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Dioda dibuat dari penyambungan semikonduktor tipe N dan tipe P. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N kita gabungkan, maka elektron dan hole berkombinasi. Kita lihat di dalam gambar, ini saling berkombinasi dan akhirnya dari kombinasi ini akan membentuk daerah pengosongan. Dan daerah pengosongan ini dapat ditembus dengan tegangan ketika bahan utamanya silikon besarnya adalah 0,7 volt dan untuk bahan germanium besarnya adalah 0,3 volt. Kita lihat ketika dioda itu dibias maju, di mana sisi anoda kita beri positif, kemudian di katodanya kita beri negatif, maka ketika tegangan di atas tegangan barrier akan terjadi arus yang mengalir. Dan pada saat inilah dioda seperti konduktor, yaitu menghantarkan arus. Dan sebaliknya, ketika dioda pada bias mundur, pada anoda kita beri negatif, kemudian pada katodanya kita beri positif, maka daerah pengosongan itu semakin melebar. Dan dalam kondisi ini tidak ada arus mengalir atau dioda berfungsi sebagai isolator. Kita masuk ke kurva karakteristik dari sebuah dioda. Daerah yang pertama yaitu daerah bias maju. Ini letaknya ada di sini. Kemudian daerah bias mundur nanti letaknya ada di sini. Kemudian daerah breakdown. Nah, daerah breakdown ini berarti letaknya di bawah min VZ. Kemudian angka 0,7 ini
adalah batas tegangan barrier. Seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk silikon 0,7 dan untuk germanium nilainya adalah 0,3. Ya, kita lihat jenis-jenis dari dioda. Dalam implementasi di lapangan, dioda jenisnya banyak sekali. Nah, kita coba lihat jenisnya dan simbolnya. Yang pertama yaitu dioda yang difungsikan sebagai penyearah. Contoh fisiknya seperti ini dan simbolnya. Kemudian dioda Zener. Dioda Zener ini difungsikan sebagai penstabil tegangan. Ini contoh fisiknya, kemudian ini simbolnya. Dan masih dalam keluarga dioda yaitu lampu LED. Dioda LED pada simbolnya ada panah keluar. Kemudian fotodioda ini adalah kebalikan dari LED. Fungsinya yaitu untuk menangkap intensitas cahaya. Simbolnya kebalikannya dari LED, panahnya masuk. Kemudian ada dioda Schottky, ada dioda varaktor, dan ada dioda laser. Ini adalah contoh rangkaian penyearah dari dioda. Fungsinya yaitu untuk menyearahkan gelombang AC yang ada di sini. Kemudian outputnya nanti di sini sudah dalam bentuk DC. Ini hampir pada seluruh perangkat elektronika pasti membutuhkan dioda penyearah. Implementasi dari dioda Zener yaitu untuk regulator tegangan. Misalkan di sini adalah Zener 6 volt, maka berapapun tegangan dari sini, dari input, outputnya nanti tetap 6 volt. Dioda Zener ini memanfaatkan daerah bias mundur. Arus dari sumber input di sini akan bercabang dua, yaitu sebagian masuk ke I Zener dan I beban. Secara matematis nanti juga bisa dirumuskan bahwa I sumber sama dengan IZ ditambah dengan IL. Contoh yang berikutnya yaitu sensor cahaya. Ini bisa kita fungsikan untuk saklar otomatis. Misalkan ketika gelap nanti lampu menyala, kemudian ketika terang lampu akan off. Ini fotodiodanya. Nah, kemudian untuk bekerja dan sebagai komparatornya atau pembandingnya nanti menggunakan op-amp. Demikian materi terkait dengan dioda. Kita jumpa pada materi-materi menarik selanjutnya.